Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam. Apa yang membuat sebuah perusahaan retail mampu bertahan dan terus tumbuh di tengah pertumbuhan tren dan tantangan yang sangat ketat? Jawaban dari pertanyaan ini bisa kita temukan dalam studi kasus PT Mitra Adi Perkasa atau yang sering dengar MAP, perusahaan yang berada di balik berbagai brand global yang sangat dekat dengan kehidupan kita, mulai dari Starbucks, Zara, hingga Diginet. Perkenalkan, nama saya Samuel dan dalam presentasi ini saya akan membahas strategi pertumbuhan berkelanjutan yang dijalankan oleh MAP, serta bagaimana perusahaan dapat membangun keunggulan kompetitif melalui inovasi digital, kemitraan strategis, dan penguatan pengalaman belanja omnichannel. Oke, untuk sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai scanning environment. Nah, masuk ke company overview, PT Mitra Adi Perkasa atau yang sering kita dengar dengan MAP merupakan perusahaan retail gaya hidup terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1995. Seiring berjalannya waktu, MAP berkembang dari distribusi produk olahraga menjadi pemegang lisensi berbagai merek internasional seperti Starbucks, Zara, Nike, dan Apple melalui DJ Map-nya. Beberapa hal-hal penting yang menandai transformasi mereka antara lain dengan masuknya ke sektor F&B di tahun 2002, peluncuran MAPI Mall dan MAP Club pada tahun 2016, serta strategi ekspansi ke pasar regional di ASEAN yang dimulai sejak tahun 2020. Saat ini MAP tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga membangun ekosistem gaya hidup berbasis digital dan omnichannel. Oke, selanjutnya oh, kita masuk ke internal analisis. Dapat kita lihat secara internal, ini memiliki keunggulan utama. Di antaranya adalah kekuatan portofolio merek global, dan kita bisa lihat di sini ada digital lifestyle retail leader, ekspansi regional omnichannel, sistem informasi yang terintegrasi, dan SDM kompeten, serta pelatihan berkelanjutan. Namun, MMP juga mengalami dan dihadapkan terhadap beberapa tantangan, yang dimana terdapat ketergantungan pada merek global, biaya operasional yang tinggi, transformasi digital yang belum maksimal, dan persaingan tetap di pasar retail. Oke. Selanjutnya yaitu kita masuk ke financial performance. Nah, untuk kinerja keuangan perusahaan pada tahun 2023 terdapat beberapa hal yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yang terlihat dari beberapa indikator rasio keuangan. Yang pertama di liquidity ratio, kita dapat lihat bahwa pada tahun 2023 cash ratio maupun current rasionya mengalami penurunan dari 2022 mengalami penurunan ke 2023. Selanjutnya yaitu ada di solvability ratio. Dari debt to equity ratio dan debt to asset ratio, kita dapat lihat bahwa pada 2023 debt to asset ratio MAP itu di angka 0,549. Kita bisa lihat itu terdapat peningkatan sedikit dibanding tahun 2022, dan debt to equity ratio dengan angka 1,217 dan mengalami peningkatan sedikit dibanding tahun 2022. Selanjutnya yaitu di activity ratio. Kita lihat total aset turnover-nya pada tahun 2023 1,154. Di tahun 2022 di angka 1,218, mengalami penurunan sedikit, dan untuk fixed asset turnover di 0,575 pada 2023 dan 0,429 pada 2022. Untuk profitability ratio kita dapat lihat di gross profit margin di 0,449 dan tahun 2022 di 0,538. Untuk net profit margin
itu ada di angka 0,145 dan 2022 itu di 0,194. Dan terakhir di market ratio kita dapat melihat growth-nya itu di tahun 2023 itu di 5,033 dan di tahun 2022 terdapat perubahan sedikit. Di 2023 itu menurun sedikit, di 2022 itu ada di angka 5,467. Itu adalah financial performance yang bisa kita lihat di MAP. Selanjutnya kita dapat lihat di Fastcore yang apa yang lulus secara internal juga portofolio merek global dan sistem channel yang kuat. Namun perlu peningkatan biaya operasional yang cepat digitalisasi. Hasil evaluasi faktor internal yang menunjukkan bahwa MAP memiliki skor IFAS sebesar 4,20. Nilai ini mempresentasikan posisi internal yang kuat, terutama dari sisi sumber daya, manajemen merek, dan kanal distribusi. Namun, demikian nilai ini juga mengindikasikan bahwa MAP tetap perlu mengatasi kelemahan-kelemahan strategis seperti efisiensi operasional, dan kita bisa lihat di weakness-nya itu ada biaya operasional tinggi, tantangan dalam supply chain, persaingan ketat di industri retail, dan transformasi digital belum terlalu optimal. Oke, itu untuk IFAS score. Selanjutnya, kita memasuki di external analysis, di mana MAP menempati posisi yang bisa dikatakan lumayan dominan ya di industri retail dengan portofolio produk yang luas dan skala aset yang besar dibandingkan dengan pesaing lokal maupun global. Bisa lihat dari grafik gambar di PPT ini, kita dapat lihat bahwa Ramayana, Matahari itu jumlah produk yang menengah dan jumlah aset tinggi, Era Jaya jumlah produk yang menengah serta jumlah aset juga menengah. Sementara MAP kita bisa lihat bahwa jumlah produk yang tinggi serta jumlah aset juga yang bisa dibilang tinggi juga. Kita bisa lihat dari peringkat di grafik pada gambar di PT ini. Oke, itu adalah external analysis. Selanjutnya kita masuk ke portal Force. Oke, pada analisis ini persaingan industri retail sangat positif, namun MAP juga masih unggul dengan kekuatan merek dan efisiensi skala yang tinggi. Kalau kita lihat dari rate of new fans-nya, revenue among existing firms, rates of substitute product or service, the bargaining power of buyers, the bargaining power of suppliers, and relative power of other stakeholders. Nah, analisis portal menunjukkan industri retail memiliki intensitas persaingan yang tinggi dengan ancaman dari kompetitor baru, produk substitusi, dan daya tawar konsumen yang semakin membesar. MAP memiliki kekuatan dalam daya tawar terhadap masuk serta efisiensi skala operasional, namun tetap harus responsif terhadap perubahan tren dan dinamika pasar. Dapat kita lihat bahwa skor analisis sebesar 4,15 mengidentifikasikan bahwa MAP masih memiliki ruang kompetitif yang kuat di tengah tekanan industri yang semakin kompleks. Itu dari portal analisisnya, analisis portal 5. Selanjutnya yaitu kita masuki ke EVAS. Untuk EVAS sendiri ini MAP mampu merespon peluang eksternal yang dengan agresif, meskipun harus tetap waspada dengan ancaman industri retail yang dinamis. Nah, untuk di EVAS ini di sisi eksternal, MAP dinilai mampu merespon peluang secara optimal dengan skor EVAS sebesar 4,50. Beberapa peluang utama antara lain pertumbuhan kelas menengah, perubahan gaya hidup konsumen, serta tren belanja omnichannel yang semakin berkembang. Namun ancaman juga tidak bisa diabaikan, terutama terkait dengan rantai pasukan global. Kita bisa lihat di pada bagian thread-nya. Dapat beberapa thread yang tetap harus dilihat dan dijaga. Itu untuk EVAS. Selanjutnya kita masuk ke EVAS. Oke, setelah menggabungkan faktor internal EVAS dan eksternal EVAS, skor EVAS MAP berada pada angka 4,62. Nilai ini menunjukkan bahwa MAP memiliki posisi strategis, bahwa MAP itu bisa dibilang cukup kuat dan seimbang, tidak hanya dalam memanfaatkan peluang dan kekuatan, tapi juga menghadapi ancaman dan mengelola kelemahan dengan posisi seperti ini.
MAP memiliki landasan yang solid untuk merancang strategi pertumbuhan yang lebih agresif dan adaptif ke depannya. Oke. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai scanning environment MAP. Untuk strategi informasinya dapat saya jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih.